kita. Maka Imam Hasan Basri ditanya oleh muridnya, "Tuan, kenapa saya ini malam gak kuat bangun? Pengennya ngorok mulu kalau malam." Kata beliau, "Idza lam taqwa ala qiyamil lail fa'lam anna dhunubaka qad qabbalatka." Bila Anda malamnya gak kuat melek, nggak kuat qiyamul lail, ibadah, itu tandanya beban dosamu membelenggu dan menjerat kamu. Nggak bisa. Sebab dosa itu adalah beban, muatan. Badan kita ini adalah kontainer, trailer, truk. Coba lihat jalan tol. Jalan tol ada tulisan, truk tuh jalannya di tengah apa di kanan? Hah? Kan jalan ada 3 biasanya tol tuh. Tengah apa paling kanan? Hah? Ini nggak pernah naik tol nih. Hah? Ada tulisan itu. Truk jalannya di mana? Di tengah apa di kanan? Di kiri. Kiri itu apa mananya? Di pinggir. Jalannya di mana truk? Di pinggir. Kenapa truk suruh jalannya di pinggir? Banyak muatan. Iya, lambat, banyak muatan. Jadi lambat. Jadi mainnya di pinggir. Nah, begitulah orang yang dosanya banyak. Enggak kuat main di tengah jam 12 malam, ibadah enggak kuat. Jam 3 makin tengah, enggak kuat, udah mainnya maghrib aja maghrib. Ini karena apa ini? Karena apa ini? Bebannya banyak, enggak kuat malam tuh, enggak diizini nama Tuhan berdua-duaan sama dia. Padahal dalam kitab Zabur dijelaskan, kadzaba man yadda'i mahabbati fa idza junnal lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata ma'a habibi. Dusta orang yang aku cinta sama aku, kata Allah. Kalau malam datang ngorok mulu. Bukankah orang yang demenan itu pengen berdua-duaan dengan kekasihnya? Ngapa nggak mau malam melek? Jangan-jangan bukan karena kita lelah. Malam nggak bisa bangun tuh. Jam 3 nggak bisa bangun. Bukan karena kita lelah. Tidur kita dari jam 8 sore kok. Ngapa bangunnya selalu subuh juga? Nggak bisa bangun jam 3. Lelah badan kita? Bukan. Kalau mau jujur. Lalu apa sebabnya? Tuhan ogah kita dekat sama dia. Tuhan nggak mau kita ibadah malam, bukan kelas kita. Nggak demen. Maka Tuhan larang kita malam melek. Ngorok kita kalau malam. Bukan karena kita lelah, karena Tuhan udah lelah, malas ogah mau dekat kita. Maka kuncinya biar kita bisa melek, fastaghfiruni, minta ampun sama Allah. Ada apa diri ini? Bukankah diri ini hambanya dia juga? Kenapa enggak disebut qumil laila, bangunlah di malam? Kenapa enggak ditarik? Tuhan bosan sama kita. Tuhan ogah kita berdoa. Bertaubatlah kita butuh minta ampunan sama dia. Kita hamba yang berlumuran dosa. Bebannya banyak. Tak layak yang bebannya banyak jalan di tengah, apalagi paling tengahnya. Pinggir mainnya, pinggir.
Ini karena beban banyak. Maka pentingnya kita bertaubat supaya kita dikasih kemampuan ibadah. Karena dosa akan melemparkan kita dari keintiman dengan Allah, keakraban dengan Allah. Kenapa mulut kita nggak mau baca Quran? Bukan nggak mau, keliru. Muslim itu ada di hati kecilnya pengen baca Quran, dah ada. Coba tanya sebodoh-bodohnya Muslim, apa Quran kitab sucinya? Dia jawab, Quran kitab suciku. Tapi kenapa dia nggak baca? Males? Bukan males. Qurannya ogah dicolek kita, nggak mau kita. Maka Quran minta sama Allah, ya Rabb, seoga dibaca dia. Maka mulut kita tak mampu untuk membaca Al-Quran. Kenapa mulut ini nggak mau baca solawat? Padahal Nabi menyuruh, aksiru minas solati alayya lailatal jumu'ah wa yaumaha. Wahai umatku yang aku cinta kepadaku, banyakin baca solawat kepadaku malam Jumat, siang Jumat. Kenapa mulut kita nggak mau baca solawat? Apa kita nggak cinta sama Nabi? Bukan. Nabi tak izinin lidah ini menyebut-nyebut nama dia. Nabi tak mau, tak rela namanya disebut oleh kita, maka kita nggak mau baca solawat. Bukan kita nggak mau, Nabinya nggak mau. Bagaimana biar Nabi mau? Bertaubat. Karena kesialan dosa menghalangi kita untuk keintiman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keintiman dengan Allah. Enggak mau, begitu, enggak mau, sulit. Ada penguasa pengen ketemu Bu Mega, nggak kasih mau Bu Mega. Pengen ketemu Bu Mega, enggak dikasih, padahal penguasa. Salah dia, begitu. Salah, nggak mau. Bukan nggak pengen. Kita pengen baca Quran, kita pengen baca solawat. Kenapa mulut ini nggak mau? Nabinya tak ingin. Taubatlah kita. Karena itu kata Allah, fastaghfiruni, minta ampun nama saya. Bertaubat kita. Bertaubat. Jangan tidak bertaubat. Coba kita lihat teladan kita. Orang yang akhlaknya baik, berwajah baik, ganteng, cakep, perilakunya baik, segala-galanya baik. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi bilang, ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaih fil yaumi atamarrah. Wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Tuhan. Saya aja saban hari tidak kurang dari 100 kali bertaubat. Nabi dosa nggak ada. Ngapain ini? Ngajarin kita. Ono yang kagak ada dosanya aja pengennya taubat. Masa kita yang dosanya banyak nggak mau bertaubat? Apakah dosa jauh lebih mahal harganya di mata kita daripada nilai bertaubat, sehingga kita tidak mau meminta ampun kepada Allah? Nabi bertaubat. Taubat dari apa? Kekhawatiran sedetik enggak ingat Allah, itu aja taubat. Itu namanya puncak kelas bertaubat. Kelas kita taubat dari dosa-dosa besar. Lulus itu taubat dari dosa-dosa kecil. Lulus itu taubat dari yang makruh-makruh. Pakai sendal kiri dulu, masuk masjid kiri dulu, taubat. Orang dulu sampai ngeluarin beras 8 ton gara-gara minum ngambil gelas tangan kiri.
Lupa, bukan sengaja. Begitu berharganya nilai kedekatan dengan Allah. Kita yang banyak dosa mau ngapain? Nggak mau bertaubat, mau nunggu mati kita. Bahaya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Aku itu mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni. Minta ampun kepadaku. Minta ampun. Jangan kita nggak minta ampun nama Allah. Bertaubat. Selagi orang bertaubat, maka orang itu nggak akan dihukum oleh Allah. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menyiksa mereka manusia selagi mereka beristighfar. Maka kita butuh ampunan Allah Al-Ghaffar. Al-Quran diawali dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Asmaul Husna itu bukan Rahman Rahim doang, banyak. Ada Al-Muntaqim, yang maha menyiksa bagi hambanya yang kurang pandai bersyukur. Nggak ada Bismillahil Muntaqim, yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Anda yang merasa banyak salah, lewat pintu kasih sayang Allah masuk, bertaubat. Biar kita diberi kemampuan ibadah. Taubat dari yang haram. Makanan itu ibarat motor namanya bensin, saudara. Bensin. Motor, bensinnya campuran. Jalannya bagaimana? Motor bensinnya campuran, jalannya bagaimana? Gimana? Iya, endet-endetan. Karena bensinnya kalau bensinnya murni lancar. Kalau bensinnya air kagak jalan. Ada orang kagak zuhur, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, padahal hidup. Patut diduga bensinnya air. Bensin. Ada orang kadang sholat, kadang kagak. Kadang sholat, kadang kagak. Patut diduga bensinnya campuran. Ada orang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Husnudon kita bensinnya pertama. Ini penting. Kemampuan ibadah berangkat dari taubat. Kalau enggak taubat enggak bisa. Taubat. Begitu. Orang muslim tuh tahu zuhur jam 12. Bahasa gampangnya kan begitu. Asar jam 3, maghrib jam 6, isya jam 7, ya kan? Subuh jam 4, biar gampang kan begitu. Tahu. Enggak perlu adzan. Enggak perlu pakai apa lagi tuh ya, alarm. Itu mah alarm bunyi. Adzan juga bangun mau kagak mau dimatiin aja, dia juga yang buat. Gitu. Mana orangnya ngaji lagi malam ini? Begitu, saudara. Ini ada apa ini dengan kita? Jadi syu'mudzunob yusabbibuka al-bu'da anillah. Kesialan dosa itu menyebabkan Anda jauh dari Tuhan. Maka bertaubat mendatangkan kemampuan ibadah. Perempuan lagi boleh nggak baca Quran? Boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kotor, berhadas besar. Nggak boleh baca Quran. Jangan-jangan
Mulut kita ini nggak mau ngebet-ngebet dan baca Quran karena kita men. Beneran. Berhadas besar. Kitanya berhadas besar. Bila si perempuan ini mennya udah tuntas, udah mandi, boleh nggak baca Quran? Kenapa? Udah bersih. Begitu kita kenapa nggak tertarik dengan Al-Quran? Kita berhadas besar di mata Allah. Hadas besar ruhani, bukan jasmani. Yang men jasmani namanya. Sehingga kalau kita pengen baca Quran lagi, mandi dulu kita dengan air taubat, sehingga mulut kita mau baca-baca Quran, mau baca-baca sholawat, mau zikir. Enggak kayak orang-orang waktu tahlilan, yasinan, la ilaha illallah ngantuk, pisang keluar aja melek. Ada nggak yang nggak begitu? Mana nih orangnya nih? Aduh, ini nggak rapi. Taubat kita. Morat maritnya ekonomi kita gara-gara salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan rombak keadaan orang kecuali orang itu rombak dirinya. Artinya selama kita berdosa sulit Tuhan rubah, maka perlu diadakan perubahan. Apaan? Perubahan dari asik dengan dosa menuju bertaubat. Namanya perubahan. Begitu. Itu penting. Ini ngaji tauhid. Begitu. Begitu, saudara. Ngaji tauhid. Ini penting. Jangan kita asik sama dosa. Kita harus berubah. Masa umur makin nambah, dosa malah yang makin nambah, bukan ganjaran. Mau ngapain? Kudunya juga nambah umur, nambah semangat ibadah. Karena perjalanan kita udah dekat. Umurmu berapa? 50. Sebentar lagi nyampe. Perjalananmu udah jauh. Apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kau mau bawa dikit lagi nih. Itu yang harus kita pikirin. Gitu. Udah ada bagiannya dah. Kita jangan banyak ngobrol politik ini, politik. Udah ada bagiannya. Kita mau orang majelis, begitu. Nggak usah kayak begitu. Gitu. Kita ikut aja tuh. Ke lagu kebangsaan juga diajarin. Orang majelis nggak usah susah. Biarin tuh politik mereka aja. Kita orang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu pilihan. Jangan dibikin susah. Bener nggak? Gitu. Taubat. Adakan perubahan dalam hidup kita, biar kita berubah ke arah yang lebih baik. Ngapa mulut ini kurang mau baca Quran? Ada apa? Begitu. Nge-share mau sholawat kayak apa yang bagus-bagus, ngajak orang berbagi kayak nge-share yang bagus-bagus. Jangan nge-share yang ngagak-ngagak. Begitu. Yang bagus-bagus. Begitu. Udah repot. Kita harus bertaubat. Yang kedua, mengapa kita penting bertaubat? Lituqbala ibadatuk, supaya ibadah kita diterima sama Allah. Ini pentingnya taubat, supaya ibadah kita diterima sama Allah. Kenapa? Karena tuan utang itu, saudara, enggak menerima sedekah. Tuan utang itu ogah nerima sedekah. Tuan utang itu nerimanya bayar utang. Ini contoh, saya ngutang sama bapak nih. Berapa ya? 10 juta. Sama bapak saya utang. Pak, pinjam duit 10 juta buat apaan? Saya mau ngawinin, mau itu, nyunatin bocah. Jadi kapan bayarannya? Ya seminggu dah. Begitu. Udah seminggu, kita datang ke rumah bapak. Saya ngasih duit 2.000. Ngapain Pak Haji?
Saya pengen sedekah sama bapak sianan. Gila lo, sedekah kayak orang kaya aja. Bayar no utang 10 juta tuh, bayar. Begitu sedekah, diterima nggak sedekah kita? Diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Hah? Utang belum bayar. Kita ninggalin puasa Ramadan dulu muda-muda. Begitu. Malam ikut sahur sama baba manya. Pagi-pagi kolam renang nyilem, minum aja. Begitu. Kan ada yang mulai kayak begitu ya. Begitu. Nyilem minum. Kita nggak puasa. Namanya puasa Ramadan wajib. Kudu dibayar. Utang. Lah kita rajin Senin Kamis top. Bertahun-tahun udah 10 tahun. Tuh Senin Kamisnya nggak ada ganjaran 10 tahun tuh. Nggak ada. Wong punya utang. Kata Tuhan, gua nggak butuh Senin Kamis lo, sedekah lagi. Gua minta lo bayar tuh utang Ramadan lo tuh, bayar. Karena itu taubat itu menyebabkan ibadah kita diterima. Kalau umpama kita punya utang puasa Ramadan. Begitulah sebab li'anna rabbad-dain la yaqbalul hadiyah. Tuan utang tuh enggak menerima sedekah. Ini kita sama PLN punya abodemen. Bayar listrik kita sekarang 2 juta. Umpama kita sedekah sama petugasnya. Pak, ini sedekah sama Bapak 100.000. Kira-kira lunas nggak utangnya? Lunas nggak? Emang apa? Iya nggak dibayar. Biar kata kita puasa Senin Kamis seumur hidup, nggak bakal lunas Ramadan yang ditinggalkan itu karena belum dibayar. Fastaghfiruni, ayo bertaubat kepadaku, kata Allah. Bertaubat biar kita sehat. Taubat penting. Jangan kita dosa lebih berharga. Bagaimana biar kita taubat? Kita ngukur diri. Dengan berbuat dosa, label kita berubah. Mukmin muti', mukmin yang taat, berubah mukmin asi. Hati kita gelap. Setiap kita melakukan dosa ada bintik hitam. Bintik hitam. Kayak kaca, ada debu, dibiarin. Akhirnya lengket. Akhirnya kacanya debu melulu. Apa itu namanya? Bintik-bintik mulu. Pas kita bercermin, muka kita bopeng. Loh, kok bopeng? Tahu bopeng nggak? Gitu, banyak bintik-bintiknya itu. Loh, kok bopeng? Bukan bopeng, kacanya. Kacanya ini yang banyak bintik-bintiknya. Sehingga pandangan kita juga ada bintik-bintiknya. Begitulah kenapa kita buruk sangka mulu sama orang. Ini kaca di hati kita ini kotor. Jadi selalu buruk sangka mulu sama orang. Salah mulu sama orang. Bang, mana rumahnya Bang Haji Ahmad? Gua orang baru. Padahal dari dulu tinggal di situ. Tinggal jawab bener aja. Kenapa kita? Karena bintik-bintiknya banyak. Sama orang tuh buruk sangka. Padahal tuh orang pengen bagi duit sama Haji Ahmad. Begitu. Mana bagi duitnya 100 juta, kan kasihan Haji Ahmad. Gara-gara kita buruk sangka, buang husnudzon sama orang. Ngapain kita buruk sangka? Begitu. Kenapa kita punya ngiri? Karena kita nggak paham. Padahal ngiri itu bagus kalau kita benar. Kalau mau ngiri sama rajin ngajinya orang, ngiri sama rajin baca sholawatnya orang, ngiri sama rajin sedekahnya orang, ngiri sama ibadahnya orang. Jangan ngiri sama kayanya, jangan ngiri sama jabatannya, jangan ngiri sama suksesnya. Kalau itu nggak benar. Ngiri, ada orang warungnya laris, tanya sama dia, bang apa warungnya laris? Saya sholat duha. Wah, kalau gitu saya sholat duha belum juga. Tanya lagi, abang sholat duha berapa rakaat? Saya 8. Oh 8, saya 2, pantas saja kagak 8 kita. Udah 8, kok belum juga kita kayak dia? Bang, udah berapa tahun 8? Saya alhamdulillah nggak putus sudah 20 tahun. Berarti kita 20 tahun lagi.
Kalau pengen kayak dia, kan dia udah nanam lama gitu. Pohon kelapa udah berbuah dia, kita baru mau nanam pengen langsung berbuah, maling. Itu namanya ngiri. Buang ngiri, buang ngiri, buang. Begitu. Ada tanaman yang dia tanam yang lama, apa tahajudnya dia, Senin Kamisnya dia, baca Qurannya dia, solawatnya dia, apanya. Kalau mau ngiri begitu, jangan ngiri sama sukses, sama kaya, sama berhasilnya orang, tapi ngiri sama prosesnya. Ini bertaubat. Bertaubat. Yang kedua, badan kita lemah, dikubur ada mungkar nakir, bawa palu kata Rasulullah. Palunya diangkat orang sedunia, nggak keangkat. Dipukulin di badan kayak beginilah, kita dipukul polisi anti huru hara doang. Dalmas, sakitnya kayak apa? Gimana mungkar nakir? Nih pikirin. Ini nih yang harus kita puyang ini. Yang kayak begini nih. Begitu. Ini yang kudu dipuyangin. Udah tenang aja hidup mah. Begitu tenang aja hidup mah. Ya Allah, lihat orang gila. Orang gila jarang sakit, padahal makan selagu-lagunya. Ya Allah, dari tong sampah kadang diambil. Sehat. Sehat. Itu begitu, sehat. Tidur, ya Allah, sekenanya. Di emperan juga jadi. Jadi tidur. Kadang pakaian juga kurang. Begitu. Tapi dia bahagia. Senyum aja. Ada orang ngeledek, nggak marah. Jiwanya bebas. Kenapa kita nih banyak mumet, banyak yang dipikirin? Ini beban nih, dosa nih yang paling banyak. Buang yang kayak begitu tuh, buang biar sehat. Begitu. Airnya macam-macam. Ya Allah, Sabanari rajin banget ngecek gula lagi. Sabanari alatnya sampai beli. Mana alatnya, belinya second lagi. Lah udah rusak. Waduh, gula gua 500. Waduh. Ini bagaimana ini? Dokter bukan. Begitu, udah kayak iya aja. Ngecek mau hari ini udah berapa ain, baca Quran, cek tuh. Jangan yang kayak begitu. Dokter bukan. Udah jadi wiridan. Sabanari ngecek gula mulu, stres. Kita diracunin oleh alat kayak ini Tuhannya. Gitu, jangan. Muslim, biar kita bahagia. Biar kita enak, bertaubat. Akan jadi sembuh adanya. Bertaubat. Taubat. Agar diizinkan dekat dengan Allah. Agar ibadah kita diterima. Jangan kita nggak bertaubat. Bertaubat. Ini Allah bilang, fastaghfiruni. Ayo, minta ampun namaku. Minta ampun. Umar bin Khattab mantan preman. Bunuh banyak orang, anak sendiri dibunuh. Umar bin Khattab. Preman kelas kakap. Tapi nggak ada yang nyebut Umar bin Khattab preman. Begitu, sahabat hebat, sampai makamnya di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Taubat, diizinkan dekat. Ini penting, kayak begitu, penting. Jadi jangan kita nggak bertobat, mau ngapain? Hidup, dosa dipiara, gak usah. Mana zaman kayak pilpres begini nih, pegel. Tetangga sama tetangga musuhan, segrup doang di WA, masjid. Ya Allah, tengkar, yang ini milih ini, yang ini ribut mulu ribut. Gitu. Kata yang ini bilang, semua juga kadang yang benar. Manusia mempunyai dosa, najis. Yang ini jawab lagi, najis ada 3. Pertama najis mukhaffafah, kedua najis mughalladhah, ketiga najis mutawasithah. Biar lu tahu, najis mukhaffafah itu ringan. Kedua najis mughalladhah berat. Yang ketiga najis mutawasithah, ringan kagak, berat kagak. Lu mau memilih 2, milih 3. Begitu kata dia. Jadi ribut mulu. Yang mukhaffafah aja milih 1, kata. Ribut lagi. Aduh, mau ngapain? Udah kita orang majelis,
Pikirin taubat aja biar kita tinggi derajatnya. Adakan perubahan dari kurang demen nama masjid jadi primus, pria masjid musola. Udah cakep dah. Begitu udah cakep. Tapi jangan kayak teman kita. Begitu pulang daripada haji, ya Allah luar biasa di masjid rajin. Pulang haji, sampai ngeteh di masjid. Itu kan luar biasa. Sampai temennya bilang, kayaknya di kampung gue nih yang paling manjur haji ente doang yang paling mabrur. Yang paling mabrur ente doang. Emang apa? Jarang. Orang baru pulang haji mainnya di masjid mulu. Kayak ente ini sampai ngeteh di masjid. Ente mabrur amalannya apa? Kata dia, bukan amalnya apa, gua haji jual rumah. Itu sih main ke masjid bukan nggak apa-apa, ngendong gratis. Bukan karena demen sama masjid. Begitu kagak benar ini kalau kayak begini nih. Gitu namanya Haji Mansur, halamannya digusur. Ya Allah, taubat. Taubat manfaatnya dua. Membuat kita dekat sama Allah, membuat ibadah kita diterima. Dan ini kita butuh dua-dua ini. Butuh dua-dua ini. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tak menerima kecuali yang suci. Yang kotor nggak boleh masuk. Coba aja badan kita kotor, banyak air got, pengen ke istana ketemu presiden, ketemu nggak? Kagak, pas Pak Presiden diusir, kotor. Begitulah kita kalau jiwa kita kotor. Jiwa kita kotor, Tuhan gak mau dekat. Yang ada pusing mulu hidup kita, pusing mulu, pusing. Begitu, mikirin apa? Kagak ada yang dipikirin, tapi mumet nih. Ya Allah, mumet. Begitu, ini nih bahaya. Jangan bosan daripada bertaubat selama kita belum bosan dari dosa. Jangan sampai dosa lebih berharga. Kata Allah, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Hambaku Anda itu salahnya banyak. Kadang siang, kadang malam. Wa naghfiru dzunuba jami'a. Aku ampuni dosa. Ayo fastaghfiruni, minta ampun kepadaku, kata Allah. Maknanya kita sebagai makhluknya butuh sama Allah, butuh pengampunan Allah. Iftiqar sifat dasar kita, dan Tuhan sifatnya qiyamuhu binafsi. Kita nggak mau minta ampun, kata Allah, kagak rugi, banyak hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku, banyak. Waqtul buyuta min abwabiha, datangi rumah dari pintunya. Ada orang datang ke rumah lewat pintu dihormati. Ada orang datang ke rumah lewat jendela, diapain? Digebukin. Kenapa? Maling. Kita kalau pengen datang sama Allah lewat pintunya, pintu taubat, biar Allah hormati kita. Nggak bisa selonong-selonong kita sama Allah, kudu taubat. Taubat. Dan ini kita butuh sama taubat. Teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia suci yang tidak ada dosa dari kecil sampai wafat. Sabanari 100 kali beristighfar. Masa kita yang dosanya banyak nggak mau beristighfar, nggak mau minta ampun sama Allah? Ada apa dengan kita? Mau kemana ujungnya kita? Bukankah ujung kita adalah kematian? Lalu apa yang kita mau setora sama Allah? Mau dimaki-maki ya sama Allah? Kita hidup di dunia dikasih kesempatan, modal untuk dagang dengan Allah, namanya umur. Lalu kita gunakan dengan baik. Mau kemana kita hidup? Mari wahai hamba Allah, sama-sama kita banyakin bertaubat kepada Allah, beristighfar, minta ampun sama Allah, minta ampun, jangan tidak. Dan Allah Maha Pengampun. Andai dosamu sebanyak bumi dan langit, aku tak peduli. Selagi kau minta ampun, ku ampuni dosamu sebanyak apapun. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman taubat ini berbeda-beda, tergantung salahnya. Kalau kita ngambil barang orang, ya taubatnya bukan istighfar. Balikin. Dulu ikut organisasi Darmaji,
dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin foto kiem zaman SMA balikin. Nggak bisa dengan istighfar, kagak lunas, nggak bisa. Kita ke PLN datang di loketnya nangis gerung-gerungan, lunas ya kagak, lu kagak perlu nangis, lu bayar lunas, begitu. Lain kalau kita mabok baru kita istighfar, nangis cukup. Kita judi nangis cukup. Tapi kalau kita ninggalin perintah, kerjakan perintah itu bukan dengan istighfar. Sebab mengkodok puasa Ramadan namanya taubat, mengkodok sholat wajib namanya taubat. Dan taubat ini penting buat kita bersama agar supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita bersama taufik dan hidayah, gemar kita beristighfar, bertaubat kepada Allah sebagai bentuk kesadaran kita bahwa kita hamba yang sifatnya iftikar, butuh ampunan Allah, dan Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau Rasulullah sangat baik. Tetapi kematian ini terkadang dibisniskan, kayak ngaji tilam atau ngaji kubur, tetapi ditargetkan kayak berapa juta, jadi pendapatnya gimana? Oh iya, baik. Sebetulnya yang disuruh ngaji kubur itu anaknya. Yang dapat warisan siapa? Anaknya. Anaknya aja yang ngerjain. Kalau nyuruh orang, kasihan tuh orang punya anak bini. Openin juga. Bukan dibisniskan, penghormatan itu. Iya, beda antara bisnis dan penghormatan. Menghormati orang. Dia punya anak bini, sementara dia sayang sama keluarga kita, baca Quran di kubur abah kita yang tugasnya kita. Rumah yang kita tempatin kita, yang ambil warisannya kita, kontrak 9 bulan kita, yang dapat untung bapak kita dari orang lain, maka perlulah kita berterima kasih. Itu beda, bukan bisnis. Iya, barangkali abang kita kalau punya toko begitu, punya toko, ini kira-kira kalau saya punya toko kerja, kira-kira saya gaji, semau kita saya kasih 100.000 atau harus dikasih standar? Semau kita ngegajinya. Jadi ngerti itu. Abai, artinya kita mengerti saja itu. Iya, jangan disalahin, jangan. Gitu. Kita harus terima kasih mumpung ada yang mau. Coba kalau kagak ada yang mau. Mana kuburan jauh di tengah hutan lagi. Begitu. Kan repot begitu. Di rawa lagi kan. Di kampungnya lagi rawanya, kampung rawa. Begitu kan begitu. Itu kasihan dia. Kasih aja. Bentuk penghormatan. Enggak ngabisin tanah 100 meter kayaknya enggak apa-apa itu, biarkan itu orang-orang itu, enggak apa-apa. Dan kalau mau disampaikan, Nabi juga yang bilang, ada di Bukhari, ada orang baca Fatihah zaman dulu, baca Fatihah dibayar 100.000 ekor kambing. Fatihah doang sekali. Itu ngaji nilam itu Fatihah doang sekali apa lebih dari Fatihah? Oh lebih. Itu mau nyontoh Nabi. Lagi Fatihah doang 100.000 ekor. Jadi kalau 1 ekor 1 juta, 100.000 berapa ya? Ya berapa itu ya kira-kira ya? Gitu. Ente jangan ditanya-tanya. Nanti minta naik nih yang ngaji itu. Saya Tangerang ini. Masih kemurahan itu bayaran yang ente kasih. Iya jangan. Nanti minta naik karena saya terangin hadis Nabi. Begitu. Nanti minta naik, kasihan kalau minta naik. Begitu. Nabi Fatihah sekali bayarnya 100.000 ekor unta. Waktu ngadu sama Nabi halal enggak? Kata Nabi, inna ahaqqa ma akhadtumul ajra kitabullah. Sesungguhnya yang pantas diberikan imbalan orang yang baca Al-Quran. Begitu kata Nabi. Jadi begitu. Jangan. Nanti orang enggak mau siana.
Gitu, iya. Lagi juga dia kagak minta untuk ngaji, kitanya aja yang minta sama dia, ya hargailah dia. Kurang lebih begitu. Pokoknya jangan dibikin susah, begitu. Jangan bikin susah. Dibikin enak aja hidup, begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Oh boleh, gitu. Kalau Nabi mengajarkan kepada kita istighfar itu orang yang masuk yang 100. Kemudian kita, saya sebagai orang yang mungkin ada hal-hal yang terlupa, kita istighfar. Adakah selain dari istighfar atau sunat taubat dan kapan dikerjakannya, atau kaitannya apa aja di dalam sunat taubat? Jadi begini, taubat itu hukumnya wajib. Wajib. Itu taubat. Jadi kalau sholat sunnah taubat, judulnya sholat sunnah. Sholat sunnah. Yang namanya sunnah dikerjakan, bagus. Enggak dikerjakan, enggak apa-apa. Begitu. Jadi kalau tergantung daripada dosa maksudnya. Dosanya apa gitu. Kalau kemudian kita ini dosanya mabok-mabokan lah umpamanya gitu. Lalu bagaimana taubat kita? Sesudah kita taubat, agar supaya sempurna taubat kita, maka kita banyakin sedekah minuman. Sama orang kasih aja minuman, kasih aqua ke. Orang ngaji kasih aqua. Tapi jangan nuduh sama yang kasih aqua berarti tuduhnya tukang minum nih. Jangan juga begitu, namanya buruk sangka lagi kita. Artinya menutup kita. Kalau kita tukang judi begitu, berarti duitnya banyak dihambur-hamburin, enggak. Isi kotak amal masjid, apa ngeganti duit yang dulu. Ini namanya kamalut taubah, penyempurna daripada taubat. Maka taubat itu adalah janji tidak akan mengulangi lagi dari perbuatan yang kita lakukan. Itu begitu. Agar supaya sempurna, maka kemudian sholat sunat taubat. Setelah kita melakukan dosa, setelah taubat, sempurnakan dengan sholat sunnah taubat. Ini penyempurna doang, bukan prinsip pokok. Prinsip pokoknya adalah bertaubat. Begitu, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kemudian ini ada infak dari Bang Yos Kebon Mangga 200.000 rupiah. Kemudian ini daripada Bang Nur 500.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Asmat bin Haji Usman, Haja Robiah binti Ahmad, almarhum Suhaimi bin Abdul Hamid, almarhumah Khairiyah binti Abdul Khair. Ini dari hamba Allah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah mengulur hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sehatkan dohir batinnya, lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangi di alam barzahnya. Itu niat wa da'wat al-Fatihah.